إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وآبائه أمهاته ووالديه وذريته والبيته أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى حضرة صاحب كتاب قرة العيون الإمام العارف بالله الصمداني أبي محمد مولانا التهامي الإدريس الحسني والإمام ابن يمون أن الله على درجاتهم في الجنة كثر مطوبات مضاعف وحسنات ما يأخذنا بجاه ما ينفعنا به ويعيد علينا بركات مسرات وأنوارهم وعلوم وبحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, nanti kita untuk kitab ini yang kita maknani cara makna background tutup Jawa itu yang nadumane. Sementara yang lain nanti sardan atau cepat aja gitu ya. Karena mengingat kitabnya tebel. Kemudian sebelum itu ada mukaddimahnya. Tentu kalau kita membahas perkara nikah itu nggak tahu saya sampai detik ini pun masih banyak orang yang mengatakan itu hal yang tabu ya, karena urusannya dengan wig-wig, dan itu memang wajar. Nikah boleh aneh wig-wig pasti gitu loh. Nah, kemudian kapan untuk belajar yang pas itu kapan? Kurban nikah yang paling penting yaitu ketika deket-deket nikah. Tapi saya sendiri ketika mau nikah pun ndak ada tuh kisi-kisi dari Abuya carane nikah koyo piye sing anane meng iku kisah ijab kabul tara lho wis kiai kok gitu omongin ngono sing butuh aku ya malam pertamanya kayak apa. Nah itu makanya sampean iki yang ada di sini ku bejo iso belajar Qiratul Uyun jauh sebelum nikah. Wah yo kok korib ya. Sangat perasah iki sebesar ya, Nah, itu jadi saya sendiri agak cocok ada di PDF yang agak lengkap itu beliau mengatakan yang ahli mentahqiq Alkitab yang istilahnya yang meneliti keabsahan tulisan yang ada di dalam kitab Quratul Uyun mengatakan bahwasanya mempelajari edukasi ya, sex education. Aduh, cara bahasa Inggrisnya ngono. Edukasi seks itu memang diperlukan agar bukan berarti itu hal yang sangat tabu, tidak, tapi justru dibutuhkan. Karena apa? Ternyata kondisi di lapangan, fakta di lapangan mengatakan banyak sekali laki-laki walaupun anaknya akeh, ya, walaupun dia itu punya istri dan anaknya banyak, ternyata tidak tahu yang namanya seks secara Islami. Harus tenan ono seks versi Islami dan hewani itu ada. Kalau yang hewani kan hampir semuanya hewani, tahu lah ya. Kubluk bar. Nah, ini perlu karena apa? Kaitannya dengan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau sampai tujuan menikah apa lah pun dari sunai Kanjeng Nabi alam ngomong aja kudu kuwi kan ngono asline kan secara halal. Dan memang itu Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam sangat tahu porsi kita. Ada namanya naluri hewani. Nah, itu ada, tapi diatur. Naluri hewaninya diatur. Kudu karo sing nek calana kudu nikah karo sing wong wedok, kudu pakai mahar dan segala macam itu syarat-syaratnya nikah. Biar nalurinya itu menjadi pahala gitu loh. Kalau enggak kan nanti sampean iku mau menyawa iso dadi nganu, cangkeme iso dadi terlalu seksi bagi sampean gitu. Kemudian nanti kalau sampean sudah belajar kitab ini, besok nek duwe anak lanang tah wedok diajarno barang. Aja ngasih alah coba niku ngerti dhewe ladu niki raimu piye maksud meladuni. Lah nyatane nun sewu kan itu keluhan banyak orang. Makanya dokter Boyke iku payu gara-gara ngene iki. Ora dokter Boyke iku nek ono dokter Boyke moro ngono kan menambah ilmu. Lah apa ning dokter Boyke ning kitab ya ono, ning kitab ya ono. Bahkan kalau dokter Boyke kan hanya cuman di partisi atau di bagian wik-wiknya toh. Tapi kalau ini kitab ini dari pranikah sampai
nanti punya anak dan didik anak seperti apa itu. Nah, tujuan nikah yang di situ itu, bukan hanya urusan wig-wig dong. Makanya perlu disyukuri. Nah, kalaupun awal-awalnya nanti pembahasannya belum sampai ke inti menurut sampean. Kalau kita pindah inti semua, tapi kan sampai intinya kan di itu nantilah, itu jangan terlalu kesusus nanti. Pokoknya intinya tuh ada, tapi belum bagi sampean belum tidak sesuai ekspektasi. Makanya ini belajar dulu pranikah itu perlu. Makanya sekarang wingi ono krungu-krungu ono kabar nek arep nikah ono sertifikat pranikah ta apa ya. Di WI seminar belajar nikah yang benar bagaimana. Lah mumpun dengan Al-Fatah lah. Coba diwarai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Qauluhu wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Wa ankihu, dan iki langsung bahasa Indonesia nih kau ya. Wa ankihul ayama, dan nikahilah wanita minkum, dari orang-orang kalian, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari hamba-hamba kalian. Jadi Quran itu iki langsung, kalau zaman dulu nikahi wong budak amat itu kan boleh ya. Budak perempuan itu boleh. Itu lebih baik kamu menikah dengan budak daripada orang sama sekali, ngono lho maksudnya Quran itu. Senajan stratanya itu rendah, tapi lebih baik kamu menikah, karena banyak sekali hal-hal ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah daripada yang tidak menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Kata beliau, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada hambamu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad dan utusanmu an-nabi al-ummi, seorang nabi yang ummi. Al-ummi itu apa? Gak iso maca, gak iso nulis. Justru ini bukan kekurangannya Kanjeng Nabi. Harus diingat-ingat mindset kita. Kalau orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis sampai aliyah, nah itu kekurangan. Atau itu cacat mental. Kan? Kalau ini enggak, al-ummi. Kenapa Kanjeng Nabi al-ummi sebagai orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis sebagai kelebihan? Karena itu menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi bisa cerdas seperti itu. Kanjeng Nabi bisa pinter seperti itu. Sapa sing ngandani wong maca nulis ra iso. Ibaratnya di buku ra paham. Berarti yang ngasih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cara saiki wangsit ngono. Reti-reti pinter cah ngono. Sih ra mungkin cara saiki. Dan semoga sholawat salam juga tercurahkan kepada alihi, keluarganya, wasahbihi, dan sahabatnya, wasallim taslima, dan ya Allah curahkanlah salam kepada beliau dan mereka semua dengan salam yang sebenar-benarnya, biqadri 'azamati dzatika. Salawat salamnya sebesar apa? Biqadri 'azamati dzatika, yang sebesarnya seperti kadar keagungan zatmu. Nah, siapa yang tahu kadar keagungan zatnya Allah? Berarti Gusti Allah kuwadane seperti apa? Tidak seperti apa-apa, karena sangat besar. Fi kulli waqtin wahin, di setiap waktu dan masa. Jadi gini, kita tuh baca sholawat, untuk Kanjeng Nabi, itu kan kita nggak tahu hakikatnya sholawat ki opo ya. Hakikatnya sholawat iki opo? Kok maca sholawat terus, maca salam terus. Maka bacaan sholawat yang kita baca itu sebenarnya bukan memintakan aslus sholah, tidak memintakan pokoknya sholawat, tapi kita memintakan kepada Allah sholawat yang Allah tahu. Karena kita sendiri tidak tahu. Kalau kita baca Allahumma sholli, itu bukan minta ya Allah curahkanlah sholawat salam yang asli kepada Kanjeng Nabi, enggak. Tapi ya Allah tolong kasihkan copy pastenya sholawatnya jenengan untuk Kanjeng Nabi. Jadi kita cuma copy paste. Ya Allah tolong copy pastekan sholawatnya jenengan, di copy paste, habis itu berikan kepada Kanjeng Nabi. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu hakikat sholawat dan salam Allah kepada Rasulullah itu seperti apa. Saking dhuwure makame Kanjeng Nabi. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah. Oi. Hahihu oi. Walah pengen kuwi kae kan pikirane maf'ul bih ra eling. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah.
Segala puji bagi Allah yang telah mensunahkan, menuntunkan atau mensyariatkan pernikahan untuk para hambanya. Wa nahahum 'anis sifahi, dan melarang mereka dari yang namanya as-sifah. As-sifah itu kata lain dari az-zina. Iki zaman-zaman ini umur-umur sebenarnya iki terlalu apa namanya kayak gini ya Gon. Dan teman-teman yang lain ini terlalu mengeksplorasi alat kelaminnya. Nah, itu termasuk eksplorasi yang haram itu. Jadi itu termasuk sifah itu. Itu harusnya bisa jadi anak itu. Berapa juta sperma yang sudah keluar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin orang Arab dan orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Lagi kenapa dibeda-beda non Arab orang Arab? Ya memang dari sononya orang Arab itu punya kelebihan. Orang Arab itu pilihan. Sing piye ya sing iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu. Nah, padha-padha Arab tapi Abu Jahal. Neraka. Karena mereka punya intisab. Intisabnya apa? Karena Kanjeng Nabi itu juga keluarnya di bangsa Arab. Nah, kalau kemuliaan orang Arab itu karena Kanjeng Nabi gitu. Wal ajam al-qail yang pernah dawuh, tanakahu tanasalu, menikahlah kalian. Tanakahu saling menikahlah kalian. Tanasalu saling manak-manakan. Oh, bahasa Indonesia ini saling manak-manakan ya apa ya? Perbanyaklah anak. Anak yang jadi loh ya, bukan mengeluarkan anak itu ndak, anak yang jadi. Fa inni, karena apa? Fa inni, maka sesungguhnya aku nanti mukatsirun bikum, akan membanggakan jumlah kalian. Wah, cara ngono. Akan membanggakan jumlah kalian al-umama di depan semua umat. Kapan do akhirat? Bahkan nanti di riwayat lain mengatakan senajan anak yang keguguran itu yang tidak sampai namanya lahir secara normal, itu pun termasuk dianggap mukatsirun hukumul ummah. Karena nanti Rasulullah itu akan bangga, bolokku akeh, anak buahku akeh. Semakin banyak anak buahnya berarti menunjukkan semakin kuat pengaruhnya orang tersebut. Wa ala alihi thayyibin, dan semoga sholawat itu tercurahkan kepada keluarganya. Wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada para sahabatnya. Wa azwajihi ummahatil mu'minin, dan para istrinya Kanjeng Nabi ummahatil mu'minin yang menjadi ibundanya orang-orang yang beriman. Ini sholawat yang lengkap. Sholawat yang lengkap itu kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada ahli bait. Ditambah lagi ada ashabihi, keren lagi. Nah, kemudian wa azwajihi ummahatil mu'minin, ini kata ummahatul mu'minin bahwasanya para istrinya Rasulullah itu adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Ini bahasa Al-Quran memang seperti itu. Ummahatul mu'minin artinya sepeninggal Rasulullah itu istrinya tidak bisa diincar, tidak bisa ditunggu jandanya. Bahkan memang ada seorang sahabat yang menunggu jandanya Sayyidah Aisyah. Jadi akhirnya turun ayat itu. Apa ayat? Apa? Wa azwajuhu ummahatukum apa? Iki lho gini awal-awal surat. Sorry, pokoknya ono iku. Intine ngono. Apa Mas Nasrul? Sing apa les sapi lali aku. Apa? An-nabiyyu aula. Terus? Ayo wa azwajuhu. Bener berarti memang itu surat apa sih? Ayo ngono kok tok tawaduk kuwi. Nyawa kurung balik masalahnya. Jadi istri-istrinya Rasulullah itu memang harusnya memang seharusnya selalu menjadi ibunda kita semua dan tidak boleh diincer jandanya. Koyo yo jajane yo sama. Koyo rondone kiyaine misale rondone kiyaine. Iku sing normal. Nek sing normal lho ya ora pareng dinafsoni gitu lho. Soal ada ora pareng dinafsoni, tapi yo makanya kita lihat kayak Mbah
Salahuddin Asnawi ya kalau nggak salah ya. Itu menikahi jandanya siapa? Baik Imam Nawawi Al-Bandani ya. Pas podo ngalime, kira podo ngalime makome podo tinggi podo waline. Lah kowe nikahi rondone apa kiyaine keliru. Kejaba nek ayu tenan ya tak masalah wae. Ya sebenarnya halal ora haram. Nah, ini kiai rondone kiyaine bahaya itu. Kusul adab mosok tuwego to sampean iku. Mosok nek arep lapo-lapo demok-demok ora kelengan kiyaine ta piye sih. Besok nek misale mlebu swarga ndak rebutan aja. Ya, itu ya. Terus wattabi'ina wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti. Semoga sholawat salam juga tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti para tabi'in, wa man tabi'ahum, dan orang yang sifatnya selalu mengikuti mereka, mengikuti tuntunan mereka ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah, terus wada'tu, setelah muqaddimah, falamma kana nikahu min a'dhami asbabil i'tisami, ketika pernikahan min a'dhami asbabil i'tisami, termasuk sebab-sebab orang bisa memiliki sifat ismah. Sifat ismah itu apa? Terhindar dari dosa. Itu loh. Sifat ismah terhindar dari dosa. Kalau para nabi pasti maksum. Kalau kita berusaha untuk maksum, nah, kita berusaha untuk menjaga diri, terjaga diri dari yang namanya dosa. Kalau para nabi wis njen pangkate nabi otomatis cara-cara alat itu otomatis maksum. Kalau kita tuh harus diusahakan itu, dan itu pasti banyak keplesetnya kalau kita. Wa akbari da'in ila ta'affufi wa tahassuni, wa akbari da'in, dan faktor yang paling besar da'in itu faktor ila ta'affuf, untuk memperoleh afiyah atau menjaga diri. Afiyah itu ta'affuf ya. Afiyah itu kalau menurut saya terjaga harga dirinya. Ora angger ketemu babon langsung coweng ngono iku ora. Ana babon langsung diseruduk, iku lak bahaya. Nek wong sing dak durunge nikah iku watake ngono. Hati-hati nggon ning Bandung iki, ya. Iku nek malah bedhe kono mode on anu naluri hewanimu itu. Makanya nikah dulu. Kalau pernikahan itu menjadi faktor terbesar untuk menjaga seseorang untuk tidak seperti banteng gitu loh. Ayo. Jadi ngene nek arep nyeruduk wong wedok, oh iya aku dibojo. Yang dimiliki dia sama. Saya tempene padha kan gitu. Tempene padha. Ayo aku bahasane tempe kok. Tempe lo ya, bener lo ya. Tempene padha. Tahu ya toh? Tahu. Tahu bakso. Bahaya tahu bakso. Tahu baksone disumpeli ya. Jadi pernikahan adalah salah satu sebab orang bisa terjaga afiyahnya, gak nyerudukan. Wa tahassuni, dan terjaga minal auzari wal atham, dari segala macam bentuk dosa. Dari segala macam bentuk dosa. Ya memang nek wong nikah harusnya wong wis nikah itu kadar kemaksiatannya pasti menurun. Harusnya yang normal loh ya, pasti menurun. Nah beda nek anjing kalau dia nuruti hawa nafsu ya mau akhirnya ada yang namanya perselingkuhan dan segala macam, waliyadzubillah. Ja'alahu Allah Ta'ala, Allah menjadikan pernikahan manan itu anugerah ala ibadihil mu'minina wa rahmatan, kepada anugerah untuk para hamba-hambanya yang beriman, warahmatan, dan menjadi kasih sayang. Jadi pernikahan kue nek nikah iku disayangi Gusti Allah, disayangi Gusti Allah. Meneh bojomu ayu, meneh bojomu pinter, meneh bojomu sholihah, iku double rahmate Gusti Allah. Terus wahisnan, dan menjadi penjagaan minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terlaknat. Iya kan, ono tulisannya terlaknat. Wasma ismatan, dan menjadi ya sama penjagaan. Karena naluri manusia, naluri hewani manusia itu biasanya di urusan permanuan. Nah, itu yang paling gampang gitu lah. Terus nuju dhewean iku mesti ono nek sing didelok, di-download ya gak?
Ono sing didolon mboten. Ngene iki sih nek poso sih ora. Bar magrib biasane. Buka. Ayo ya Allah. Mending namu soimi ku lho. Mending turu wae tekan terak-terawean mending turu ra usah. Ayo. Aduh lagi bahaya iki arek-arek iki. Bar mari bukane nganggo ngono ya Allah Gusti. Donote sadurunge subuh disimpen. Atau wa kana min ajalli ma ullifa fi adabihi wa sunanihi wa mahabbihi. Wa kana min ajalli ma ullifa, dan termasuk kitab yang paling agung, kitab yang paling keren ya, ma ullifa, yang dikarang fi adabihi tentang tata cara nikah. Adabun nikah yuk, tata carane mung kawin ono carane. Wa sunanihi, dan sunah-sunahnya nikah. Wa mahabihi, dan hal-hal yang disenangi dalam urusan nikah. Itu apa? Karyanya siapa? Manzumatus Syekhil Imam, yaitu nadhamannya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimil Allamati Al-Hammami Abi Muhammad Sayyidi Qasimin Ibni Ahmad Ibni Musa Ibni Yamun At-Taliti Al-Akhmasi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Jadi salah satu kitab yang paling keren, yang paling mencakup semua urusan pernikahan dari pra sampai cara membina rumah tangga, itu adalah kitabnya Al-Imam Ibn Yamun. Al-Imam Ibn Yamun, beliau masternya itu. Jadi ada ulama yang master dalam hal-hal yang seperti ini perlu, bukan yang ya podo dokter boy itu dokter kok ya. Memang fannya dia di situ itu loh. Sama ulama seperti ini juga sama. Tapi asli segoni. Jadi ulama-ulama seperti ini kenapa kok konyol banget gawe kitab model gini kan kayak konyol toh. Nah, ini menunjukkan beliau itu cerdas, tahu bagaimana menjadi profesor dalam waktu singkat itu ya. Artinya ada masternya sendiri-sendiri. Beliau itu alim al-allamah. Kalau dalam biografinya alim al-allamah, ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang tafsir dan semua ilmu. Tapi yang terkenal kitabnya ini gitu loh. Yang terkenal kitabnya ini karena aneh, tidak semua orang bisa nerangin tentang adabun nikah secara vulgar seperti itu. Kan saru. Memang kontennya seperti itu. Nek mau kayak sampean diwehi konten ini sih pas ya, kayak istilahnya pas lah, enggak begitu rancu. Contoh lain misalnya, termasuk tabu adalah mengajarkan ilmu faraid pada anak umur TK. Tabu itu. Porno itu. Mesti ngerti aku kira tutup kok paksa konten dewasa. Ngono lho. Jadi konten dewasa tidak semuanya berhubungan dengan segoni ini ora ya kayaknya. Nah, gitu. Jadi tapi ini termasuk menjadi salah satu referensi untuk kita belajar adabun nikah. Kata beliau yang mensyarahi Qurratul Uyun, ahbabtu an adha'a 'alaiha. Saya berhasrat, ahbab itu saya suka atau berhasrat untuk menaruh di atas kitab tersebut, kitab Ibnu Yamun, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah, yang ditaruh apa? Syarhan mukhtasaran, kurang titik. Syarhan mukhtasar, yaitu syarah yang singkat, yahillu alfadhaha, yang bisa yahillu itu hulul. Ngudari itu apa ya bahasa? Ngudari tali itu apa sih? Harus membuka lah. Yahillu alfadhaha, yang bisa membuka password lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Imam Ibnu Yamun. Wa yubayyinu ma'aniha, dan bisa menerangkan makna-makna yang terkandung dalam kitab Imam Ibnu Yamun. Min ghairi iktsarin mumillin, tanpa adanya tambahan-tambahan yang membosankan. Ora bakal bosen, mbok video ini tak download, Pak. Wala ikhtisarin mukhillin, dan tidak juga terlalu ringkas yang mukhillin, yang membuat salah paham. Jadi kata beliau syarahnya Qurratul Uyun ya,
Jadi Qurratul Uyun ini menjadi syarah bagi nazomnya Imam Ibn Yamun. Sebentar. Nazomane iki jenenge apa sih? Angger ngono kok syarah nazom Ibn Yamun gitu. Qurratul Uyun bi syarhi nazom Ibn Yamun fi adabin nikah. Sama. Kayak nazom Ibn Yamun. Oke. Terus wallaha dan kepada Allah benar. Jadi wayantafi'u bihi insyaallah dan insyaallah akan bermanfaat. Kitab ini akan bermanfaat man huwa qasirun mithli bagi orang yang qasir, yaitu tidak yang kurang keilmuannya seperti diriku. Kurang keilmuannya kok nyarai kitab. Apalagi kita ya. Bukan hanya sekedar kurang, sudah ngalim ya. Sudah ngalim nalurinya ngalim, tapi untuk adab-adabnya itu belum itu. Kan aku sudah bilang, saya sudah bilang bahwasanya umuran seperti Anda itu terlalu mengeksplorasi alat tersebut itu tanpa aturan itu. Kok ini Pak poso-poso nek pas wayang maghrib ya delok kok. Au huwa ala syakilati wa syakli atau bermanfaat bagi orang yang seperti bentuk adanya diriku, artinya tidak ngalim seperti diriku. Wa samaituhu dan aku menamakan syarat tersebut Qurratul Uyun bi syarhi nazm Ibn Yamun. Wallaha dan kepada Allah arju aku berharap ayyaj'alahu semoga Allah menjadikan syarah ini minal a'mali termasuk bentuk-bentuk amal allati la tanqati'u yang tidak terputus pahalanya bil mauti sebab kematian. Jelas dimanfaat wong akeh di penasarani bocah-bocah mosok amal gak makbulah Mbah Yai. Makbul Mbah, wis pokoke dengan masternya pokoke. Wala taqibu sahibaha hasratul fauti dan tidak orang yang memiliki kitab tersebut atau orang yang mengarang kitab tersebut tidak diikuti kerugian. Nah, tidak diikuti kerugian. Ngarang kitab iki gak rugi gitu. Ono ngarang kitab rugi, watake yo ono watake. Misalnya apa tidak bermanfaat, ya kan? Kitab kan ternyata sebenarnya khazanah Islam itu sangat banyak sekali kitab-kitab ensiklopedia Islam itu sangat banyak sekali tapi tidak bisa dimanfaatkan karena apa? Ya Allah alam, ada yang karena terbakar, ada karena itu kan rugi. Yang rugi bukan mualifnya, tapi yang rugi kita orang ini loh. Yang rugi kita orang tidak bisa membaca betapa ngalimnya orang-orang dahulu. Wah. Dengan matinya orang-orang alim itu pasti yang ikut mati beserta dengan ilmunya. Imam iki mati yo sak ilmune melu ilang. Sementara kita banyak sekali tidak tahu apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Makanya hasratul fauti ini bukan mualifnya tapi sebenarnya lebih ke pembacanya. Bijahin nabiyil amin. Nah, tentu wong NU iki. Bijahin nabiyil amin semoga dikabulkan dengan pangkatnya Nabi Al-Amin. Soalnya tawassul ini yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang Salafi Wahabi. Kalau tawassul kita kan cetok bin Nabiyil Ummi, bijahin Nabi, apalagi pokoknya kita minta doa kepada Allah dengan diiringi dengan bibarokati kan misalnya gitu kan. Nah, ngomong Wahabi tidak percaya seperti itu, tidak boleh, bahkan itu haram, haram karena kanjeng Nabi sudah kapundhut kok. Mbok ketut-ketut ngomong. Nah, ini pembeda bagi kita dengan orang-orang seperti itu. Alaihi afdhalus sholati wa azka salami fi kulli waqtin wahid. Semoga sholawat salam selalu tercurahkan kepada kanjeng Nabi. Qala an-nadhimu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu 'alal basmalati syahirun muntashirun jiddan. Pembahasan tentang bismillah. Nah, basmalah itu pembahasan tentang basmalah syahirun muntashirun jiddan sudah sangat terkenal, muntashirun jiddan dan juga sangat tersebar. Fala nitilu bihi, maka kita tidak akan memperpanjang pembahasannya. Li'annal ghaliba, ini kurang alif. Li'annal ghalibal sebentar. Li'anna li ghalibil funun, benar. Li'anna li ghalibil fununil ilmiyah ta'alluqan biha. Karena kebanyakan fan-fan keilmuan
apapun ilmunya, arep ilmu faraid, ilmu fikih, ilmu qiraah, tafsir, ta'alluqan biha, memiliki ikatan kuat dengan basmalah. Sehingga wong Islam, ya tetap nganggo bismillah. Kenapa nganggo bismillah? Bentar. Kenapa nganggo bismillah? Ya karena ada tuntunannya. Tapi kalau sampean buka kitab Mu'jam Al-Mufahras An-Nabawi, Mu'jam Al-Mufahras, jadi itu tidak ada bismillahnya, karena yang bikin orang orientalis, orang yang pengen menghancurkan Islam dari dalam. Jadi ono seneng horgonya apa siapa itu bikin seneng horgonya. Sopo sih? Wensing. Sing jenenge Wensing nglawan. Wensing lah karep mulai. Iki nang Zidane pas Wensing gitu. Wensing itu bikin Mu'jam Al-Mufahras, dia tujuannya untuk menjadi alim dalam sekejap dalam masalah hadis. Terbukti dia mengumpulkan kitab Kutubus Sittah, kemudian kalau tidak salah kitab Muwatta'nya Imam Malik, kitab Musnadul Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, kalau Musnad Abu Hanifah atau Sunan Ad-Darimi, saya lupa. Ada 10 kitab, dia rumuskan ru'usnya. Berarti ru'usnya kayak Alfiyah. Nah, Alfiyah kono ru'usnya ya kawitan iki ru'us hadis. Dase hadis, awalannya hadis kata ini, akhirannya kata ini. Ini diriwayatkan siapa saja, dikumpulna ndek kabeh. Jadi misalnya orang takon, Wingsing, kowe ngajari ngalim ya. Takon apa? Hadis innamal a'malu. Sik sediluk. Buka kitab dhewe, innamal a'malu binniyati, rawahu Bukhari Muslim ini. Lengkap sanate. Sak hukumnya bukan. Kalau sanate dia bikin ru'usnya 10 kitab hadis. 10 kitab hadis dadine siji. Wong saiki ra kober. Wong saiki ra kober ora nggon. Wis pokoke suwen terus. Ini kalau orang nggak punya tujuan, tapi nyatanya kitab itu termasuk dimanfaatkan bagi orang Islam. Bono barokah mbok ora arti tapi nyatanya dinggo. Di antaranya Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi dan beberapa ulama lain. Kalau dianggap ulama, Albani juga menggunakan kitab tersebut. Itu ulamanya awi. Nah, gitu. Terus walidalik, karena memang pembahasannya banyak, walidalik maka dari itu afradahan nasu bitasnifi. Banyak orang atau banyak ulama yang mengizinkan izin membahas sebentar. Enake bagaimana? Walidalik maka krono iku afroda nyuwejake alha ing basmalah annasu sapa manusa bitasnifi kelawan ngarang kitab. Maka banyak sekali ulama yang mengarang kitab tentang basmalah khusus, ngono lho maksudnya. Walidalik maka dari itu banyak sekali ulama yang mengarang kitab khusus tentang basmalah. Wal naqtasir, dan kita mengambil kecukupan ala dzikri haditsin musalsalin waridin fi fadliha, tentang menyebutkan hadis musalsal tentang keutamaannya basmalah dengan tujuan apa? Tabarrukan biha, dengan tujuan mengalap barokah. Fanaqul, maka saya ucapkan, naqala sahibu Miftahil Falah, pemilik kitab Miftahul Falah telah menukil perkataan anil Futuhatil Makkiyah, dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, hadisan musalsalan. Yang dinukil apa? Hadisan musalsalan. Nukil itu copy paste, enggak apa. Hadisan musalsalan yang di copy paste adalah satu hadis musalsal biqauli kulli min ruwatihi billahil azim, dengan yang musalsalnya berupa ucapan semua rawinya billahil azim. Jadi kalau ada orang pengen ngeriwayatkan hadis musalsal ini, maka kita lihat setiap rawi mengatakan billahil azim laqad haddatsani, billahil azim laqad haddatsani. Jadi biqauli kullin min ruwatihi billahil azim laqad haddatsani fulan ila Anas bin Malik, yang mana rawi ini sampai siapa? Nyambung sampai Imam Anas atau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau pernah berkata, billahil azim laqad haddatsani Abu Bakar as-Siddiq, demi Allah yang Maha Agung, Abu Bakar Siddiq telah menceritakan hadis kepadaku. Wa qala, dan Abu Bakar berkata, billahil azim laqad haddatsani Muhammadunil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Bakar mengatakan dengan
Demi Allah yang Maha Agung, Kanjeng Nabi pernah cerita kepadaku. Kanjeng Nabi pernah bersabda, Billahil azim laqad haddatsani Jibril. Demi Allah yang Maha Agung, Jibril telah bercerita kepadaku. Waqala, dan Jibril mengatakan, Billahil azim laqad haddatsani Israfil. Demi Allah yang Maha Agung, Israfil telah bercerita kepadaku bi'izzati wajudi wa karami. Ini kurang ya. Bentar, ini perlu di cross check. Billahil azim. Laqad hadatsani. Benar, yang kurang ini. Laqad hadatsani Israfil, terus kemudian tambahannya laqad waqala. Terus ditulis laqad hadatsani Israfil titik waqala. Tulis waqala di sampingnya. Kurang ya, Mas? Bener ya? Kurang. Waqala billahil azim laqad qala Allah taala. Waqala billahil azim laqad qala Allah taala titik 2 ya Israfil. Kon. Saya ulangi lagi. Laqad haddatsani Israfil. Terus waqala billahil azim laqad qala Allah taala titik 2 ya Israfil. Jadi Israfil bercerita, demi Allah zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadaku, ya Israfil, wahai Israfil, bi'izzati wa judi wa karami, demi kemuliaanku, demi kedermawananku, wa karami sama, demi kedermawananku atau kebaikanku. Itu dawuhnya Allah, firman-Nya Allah mengatakan seperti itu. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca apa? Bismillah muttasilatan, yang bersambung, bi Fatihatil Kitabi, dengan apa? Surat Al-Fatihah, marratan wahidatan, satu kali. Barang siapa yang membaca bismillah kemudian dilanjutkan dengan baca Fatihah satu kali, isyhadu alayya. Bentar seperti itu apa enggak ya? Nah, isyhadu, maka bersaksilah kalian semua para malaikat, alayat, atas namaku. Bersaksi apa? Anni qad ghafartu lahu, bahwasanya aku telah mengampuninya, wa qabiltu minhul hasanati, dan aku telah menerima amal baiknya, wa tajawaztu anis sayyiati, dan aku telah melewatkan semua dosanya. Benar, ini pembahasan. Kalau ghafara gampang, kita sudah tahu, mengampuni, berarti ono dosa kemudian diampuni. Berarti artinya apa? Nanti sempat dihukum atau sempat dipersoalkan. Kowe nggo dosa mengeluarkan anak secara haram. Misalnya Renggon, misalnya bermaghrib nek di WC dengan modal bawa HP untuk mengasah fantasinya kan. Kemudian itu nanti kalau ghufran mendapatkan pahala, itu nanti dipersoalkan sama Allah. Lah apa kowe ora ana kanca wik-wike haram iki, kata Allah seperti itu. Nyun ngapunten Gusti, ya wis tak ngapura. Berarti pernah dipermasalahkan. Tapi kalau tajawaza iku ibarate kowe nglakoni dosa iku tapi kaya kowe Gusti lah ngerti ketoke, ora ngerti ketoke, padahal Gusti Allah ngerti, tapi memang sering aja dilewatkan gitu, paham ya? Jadi ketika gue melakukan seperti itu, contohnya gampang, gue nggak mau kan? Contoh upluk-upluk dengan itunya, upluk-upluk dengan itunya itu tidak dipertanyakan sama Allah, tiba-tiba sudah diampuni, tidak dipersoalkan, tapi biasanya tetap diiringi dengan kebaikan yang atau amal soleh. Untuk mendapatkan tajawaz anis sayyiat itu juga tetap amal soleh. Terus nanti ngono gon. Bariku terawih ya, Bang. Wis ana saksi selain malaikat loh ya iki. Wala ahriqu lisanahu finnar, dan aku tidak akan membakar lesannya di neraka. Nah, berarti kan nek lesane ora dibakar berarti
awake ora dibakar. Dzikrul juz'i iradatul kulli. Wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabil nar, dan aku akan menyelamatkannya dari siksa kubur dan siksa neraka. Iku lho kon. Dadi kowe senajan dosa akeh sering-sering maca Fatihah. Karena akan terhindar dari siksa neraka dan atau siksa adab kubur. Mosok konyol kowe mosok dadi di filmno adab kubur bagi tukang kupluk-kupluk. Kupluk-kupluke nganggo sikat WC. Wa adzabil qiyamah, dan dari siksa hari kiamat. Wa yalqani, ini yang paling keren lagi. Wa yalqani, dan dia akan bertemu dengan diriku Allah qablal anbiya'i wal awliya'i ajma'in, sebelum para nabi dan para wali. Tenang nggon, ana carane ngungkuli nabi para wali, ana carane. Sering-sering maca Fatihah tapi sering-sering maca bismillah tapi harus disambung dengan Fatihah. Ya iki cuman fadilah ya, fadilah. Bukan berarti bisa jadikan pegangan Gusti kula nanti maca Fatihah bolak-balik ora iso. Ini cuman al-hathu, jadi fadailul a'mal, apa namanya, hadis-hadis yang berkaitan dengan amal-amal kemuliaan seperti ini. Maca Fatihah gajarane ngene-ngene iki. Bukan untuk iktimat, bukan untuk pegangan. Besok ning kiamat aku nggawa hadis iki. Iya nek bener hadisnya sahih. Iya nek bener hadisnya metu saka lesane Kanjeng Nabi. Nek ternyata hadis palsu, nah rasake kowe Kanjeng Nabi lho ora muni ngono. Ngeprank. Ayo. Ya tapi biasanya tetap ada akarnya. Orang suka baca bismillah. Ada ijazah yang saya terima dari Beb Qadir juga, baca suratul Fatihah ping 1000 nek salah setelah maghrib, tapi negene tawaf ning ngene Mekah, tawaf ning ngene Ka'bah. Lah iku ongkose larang Beb. Ongkose larang. Tapi memang ada akarnya. Terus lanjut ya. Wis kesel. Mau kose. Wa qala an-nazim rahimahullah alhamdu. Nah iki tak maknani. Alhamdu utawi sekabehane puji, cepet gak apa-apa ya. Lillahi iku kagungane Gusti Allah ala dawami ing atase selawase. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah ala dawami ing atase selawase. Summa sholatuhu mongko nuli keri-keri utawi sholawate Gusti Allah. Ma'assalami sertane salam ala imamir rusli iku tetep ing atase pimpinane para rasul wal anbiya lan para nabi. Rupane sapa? Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi, wal abna'i lan keturunane Kanjeng Nabi. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala. Para ulama berkata, tustahabbu al-bida'atu bilhamdi likulli musannafin. Disunahkan untuk memulai dengan bacaan alhamdu, memuji dengan kepada Allah. Likulli musannafin, bagi setiap kitab. Terus wa mudarrisin, dan orang yang mengajar. Jadi kalau mau mulang atau kitab itu disunahkan untuk dimulai dengan surah basmalah, baca alhamdulillah. Begitu juga wa khatibin, dan orang yang khutbah, malah bahkan ala khutbah Jumat kudu ana alhamdu. Nek ora ana alhamdu malah ora sah Jumatane, aja konyol kowe. Terus wa khatibin, dan orang yang mengkhutbah. Nah, ini bedanya khatib wa khatib. Tapi di bahasa lain juga dikatakan khatib juga. Khatib orang yang mengkhutbah. Besok aku akan meminang dia dengan alhamdulillah. Durung ditampa alhamdulillah. Mulai innalillah. Kok aja lah, minimal kan wis entuk alhamdulillah, wis entuk ganjarane. Wa mutazawwijin, dan orang yang mau menikah. Jadi khutbah nikah, makanya ada acara khutbah nikah itu ya. Ada acara khutbah nikah
itu ya memang biar lebih sunnah lagi. Dan khutbah nikah juga dilakukan zamannya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mau menikahi Sayyidah Khadijah juga ada khutbah nikahnya kalau nggak salah dari pamannya ya, Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib. Ada khutbah nikah. Dan khutbah nikah itu isinya itu ya alhamdulillah sholawat, kemudian mengatakan iki yang saya bawa anak orang baik, orangnya yang istilahnya pendidikan agamanya baik. Ngapik-ngapik kowe lah dipromosi intine ngono. Makane besok kene nggo khotbah nikah atau ngarep nglamar iku nggawa wong sing bener, sing ora serik mbek kowe. Aja ngasih nggawa kancamu sing cek jomblo, temenan aja. Soale kok iso ditikung dhewe. Ngono lho. Misale karo awi, wah ketoke awi pinter tak jakane malah dilamar dhek dhewe ra bahaya. Ayo. Dia kan madhab yang mengatakan harus nikah 4. Terus wa kana sana'u 'ala Allah Ta'ala ka hadiyatil mutasyaffi'in. Memuji kepada Allah, wa kana sana'u 'ala Allah Ta'ala, memuji kepada Allah ka hadiyatil mutasyaffi'i, itu seperti persembahan orang yang meminta pertolongan qabla mas'alatihi, sebelum mengutarakan permasalahannya atau sebelum mengutarakan permintaannya. Tujuannya apa? Roja'a an yantafi'a bidzalika, supaya dia berharap supaya persembahan tersebut bisa bermanfaat fi qada'i hajatihi, untuk menunaikan hajat-hajatnya. Jadi gini, kita ini kalau baca alhamdulillah sebelum minta-minta kepada Allah itu koyok-koyokan, ya Allah jenengan kula puji Gusti. Mosok jenengan ra bakal ngapiki kula. Koyoke ngono. Koyok kowe dhewe koyo misale arep butuh sama seseorang, arep utang duit 10 juta misalnya, ini goni kan orang kaya misalnya. Amin. Tapi ahli ubluk-ubluk. Wene gini goni arep utang duit 10 juta. Masa ya nggawa uang tak? Kan ora mungkin to basa-basi. Wah, piye nggon usahamu? Alhamdulillah lancar. Keren wis ganteng. Ganteng apian. Kirene lah, oh iki lho arep nggawa iroti. Tapi aku ono butuh. Ya. Jadi itu kan pujian tersebut itu hanya pencitraan ben untuk duitnya goni gitu. Nah, kalau kepada Allah yang seperti itu, hampir seperti itu tapi bukan seperti itu, ya. Artinya kita benar-benar minta kepada Allah tapi dengan cara ada memuji Allah terlebih dahulu, dan itu lebih qabul hajatnya nanti. Wa jumlatu alhamdulillah. Kemudian jumlah kata alhamdulillah dalam nadhaman khabariyatun lafdhon, itu secara lafaz memang khabar, tapi insya'iyatun makna, tapi bermakna insya. Insya'nya bagaimana? Maknaha, arti dari alhamdulillah adalah as-sana'u 'ala Allah Ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bil jamilil ikhtiyari, dengan keindahan ikhtiyari. Ikhtiar itu tidak terpaksa. Jadi gini, kamu memuji kepada Allah, jadi ini alhamdulillah, saya ulangi, kamu memuji kepada Allah karena kebaikannya Allah yang ikhtiari, tidak terpaksa. Ala jihati ta'zimi wa tabjil, yang tujuannya adalah mengagungkan dan memuliakan. Terus qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan ala qaulihi alaihi salatu wassalam. Imam Qurtubi berkomentar terhadap hadisnya Rasulullah, alhamdulillahi tamlaul mizan. Mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan itu bisa memenuhi timbangan amal. Maksudnya oke, sering-sering maca alhamdulillah, itu nanti di timbangan amalmu jeglek. Amal kebaikan tentunya, bukan amal kejelekan ya. Amal kebaikannya jeglek. Karena terus kata beliau, alhamdulillah, pujian adalah as-sana'u 'alal mahmudi, yaitu memuji kepada Allah, memuji kepada Allah yang terpuji, bima lahu min sifatil kamali, karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Dipuji karena sifat sempurnanya. Jadi misalnya kowe memuji goni karena kekayaannya, itu juga termasuk kategori alhamdulillah, pujian alhamdulillah. Atau memuji
memuji sapa iki, memuji ulil karena dia imam pimpinan majelis. Nah, itu juga bimalahu min sifatil kamal, dia mempunyai sifat kesempurnaan. Udah mimpin rotib Hinduan sempurna sekali itu, perfecto ya. Itu termasuk alhamdulillah, bentuknya termasuk alhamdulillah. Tapi kok misalnya ana sing muji-muji kuwe tok, iku perlu iku bukan alhamdulillah, bisa jadi paradoks saja itu kan. Pak sarkas. Faman hamidallaha ta'ala, maka barang siapa, ini masih daunnya Imam Qurtubi. Faman hamida, maka barang siapa yang memuji Allah Ta'ala mustahdiran makna alhamdu, dengan menghadirkan arti dari pujian yang sejati, yaitu memuji karena sifat sempurnanya Allah. Imtala amizanuhu minal hasanat, maka timbangan amalnya akan menjadi penuh dengan kebaikan. Gusti Allah itu senang dipuji. Dan ketika Allah dipuji itu pasti memberi. Itu di awake dhewe. Tetap perlu suudzon dengan orang-orang yang memuji dengan kita. Itu tujuannya apa? Ngono lho. Pasti ada yang kurang nanti dari diri kita. Entah itu kemuliaan kita kan. Biasanya kan sing akeh dipuji-puji bariku dibelekno kan ora. Atau dipuji tapi bariku utang dan segala macam, itu perlu disuudoni. Tapi nah Gusti Allah dipuji dengan karena apa namanya, karena dimodusin apa, tetap Allah ngasih. Oh nyen maha kaya. Kalau kita kan bukan maha kaya, maha kurang kan gitu. Wal makna artinya laukanat ajsaman, jika memang alhamdulillah itu bisa berupa jisim, bisa berupa barang, lamala ajhu, maka dia akan membuat timbangan amal menjadi berat. Besok itu semua bentuk zikir, semua bentuk amalan sing kaya sekarang nggak bisa kita lihat, itu nanti besok iso rupa wong, iso rupa barang. Bahkan kalau apa namanya, Quran ya, orang maca Quran untuk ngapalno Quran juga besok nek gene adab nek gene kuburan itu bisa menjadi bukan menjadi adab, tapi menjadi teman ya. Teman baik. Quran kok teman elek ra mungkin kok. Hujatan lahu, hujatan lana la hujatan alaina, menjadi hujah bagi kita tapi bukan malah maidu awake dhewe. Itu akan nanti makanya kita kalau minta menjadi Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina, terus wala taj'al waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Jadikan Al-Qur'an itu nanti menjadi pembela kami, bukan malah menghujat kami nanti di akhirat ini. Kenapa menjadi penghujat? Ya soalnya ngapal Al-Qur'an atau deres misalnya, atau enggak pernah menunaikan hak-haknya, huruf-hurufnya. Aku diapal tapi nek maca Quran sak karepe dhewe, yaitu hujatan alaina. Atau dia hujatan alaina ketika apa? Ketika di Quran, ngalim Quran tapi enggak pernah ngamalno isi Quran. Terus mending piye? Mending ra hafal Quran itu. Terus itu ya. Artinya semua amalan itu nanti bisa dibentuk. Ada orangnya, ada wujudnya. Terus wal kalamu 'alal hamdi aidan katsirun syahirun fala nudhilu fihi. Pembahasan tentang alhamdulillah juga sangat panjang, sangat terkenal, maka kita tidak akan memanjang lebarkannya. Wal nadhkur ba'dal ahadits al waridati fi fadlihi. Maka ba'dal ahaditsil waridati fi fadlihi, benar. Maka kita akan menyebutkan beberapa hadis tentang kemuliaannya alhamdulillah. Fanaqulu, maka kami ucapkan akhrajal Hakim wal Baihaqi, Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak, wal Baihaqi. Kalau Imam Baihaqi muakeh kitabe ana Syu'abul Iman, terus apa namanya kitab malah kowe ra ngerti sih yo. Ra usah salah ngomong. Ora ahli hadis iki pikirane iki pengen upluk-upluk ya. Kali aku ya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa atallahu syukraha. Tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, kemudian dia ketika ini gini, tidak ada kenikmatan yang diberikan Allah kepada seorang hamba, faqala, maka hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah,
Apa yang dilakukan oleh Allah setelahnya itu illa adallahu syukraha. Kecuali Allah akan menunaikan atau membalas matur nuwun. Jadi ketika kita diberi nikmat kepada Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baca alhamdulillah. Nah, itu kata hadis ini, kata Rasulullah, kecuali Allah akan membalas rasa matur nuwunnya. Jadi kita baca alhamdulillah aku iso poso, alhamdulillah aku iso ngene, alhamdulillah aku iso ngene. Karena baca alhamdulillahnya itu loh, itu nanti ada pahala lain, ada kenikmatan lain yang akan datang kepada kita. Itu apik Gusti Allah. Terus fa in qala tsaniyah, jika dia mengucapkan alhamdulillah 2 kali, jaddadallahu lahu tsawaban, maka akan diberikan Allah pahala yang lain. Pahalanya di copy paste atau diperbanyak, digandakan. Fa in qala tsalitsah, jika mengatakan itu 3 kali, alhamdulillah 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosanya. Wah, sangger maca alhamdulillah ping 3 lah, langsung 3 untuk kabeh. Terus soalnya gini, kita dianggap bisa bersyukur kok dengan baca alhamdulillah tak iku bersyukur temenan. Karena apa? Yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak sekali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berapa nikmat yang tidak kita syukuri. Kita bisa maca alhamdulillah tanpa sujud syukur ae, tanpa matur nuwun. Aku ji urip, tak mikir ngono ta. Ora tahu. Aku ji urip, aku ora tahu. Aku iso turu, ora tau mikir ngono ta. Itu harusnya disyukuri. Cara bersyukur cukup dengan alhamdulillah, dan sudah termasuk orang yang tidak kufur nikmat. Bahaya kalau kufur nikmat, lagi dicabut ra iso ngentut kowe. Wah, jalan ya. Ajal ra iso ngentut kowe bededek weteng iya. Ayo, itu makanya pinter-pinter bersyukur biar nikmatnya tidak diangkat oleh Allah. Mungkin kita juga kehilangan nikmat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan ini seperti yang tahun-tahun lalu karena tidak mensyukurinya. Mungkin karena corona itu biyen-biyen alah jek 30 dino. Misalnya kan poso dino pertama ora trawehan, santai jek 29 dino. Ora mikir gitu. Terus bariku malam nganu sesuk beberane sesuk parane kancane ayo sijik akeh durung Lailatul Qadar watake ngono lho langsung itu makane beberane roti bodoh. Ya Allah Gusti ngeri. Terus wa akhrajat Dailami, Imam Dailami meriwayatkan hadis. Iki tak polong sampai ngisor ya, enggak apa-apa ya. Panas sithik enggak apa-apa. Ani Ibnu Umar, dari riwayat Ibnu Umar, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru minal hamdilillah, perbanyaklah kalian untuk membaca alhamdulillah, fa innalaha ainaini wa janahaini, karena sesungguhnya alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu punya 2 mata 2 sayap, artinya bisa pindah-pindah, bisa mabur. Ngapain 2 sayap dan 2 mata tersebut? Tusolli fil jannati, yang satu apa ya, kalau di riwayat lain itu bukan sholat, bentar. Masuk sholat ning swarga. Swarga kok isi sholat. Ya, swarga kan los. Nah, ini di dalam kitab Al-Firdaus itu tatiru. Kalau tusolli enggak apa-apa, dengan redaksi tusolli enggak apa-apa. Tusolli ay tatiru fil jannati. Yang satu sayap dan mata yang satu berpindah-pindah di swarga. Los gini swarga, lapo-lapo karepe dhewe. Itu. Terus yang satunya lagi ngapain? Tastaghfiru liqailiha ila yaumil qiyamah. Dan yang satu ngapain? Memintakan ampunan untuk orang yang membaca sampai hari kiamat. Jadi siji mlebu swarga. Nah, iki kemudian mlebu swarga bukan berarti bisa keluar dari neraka, bisa kalau masuk ke dalam swarga belum tentu ada jaminan untuk terlepas dari neraka. Bagaimana caranya? Maka yang ada 2 mata 2 sayap, yang satu iku mau tugasin ning ngene swarga, sing siji ben nahan ora iso metu saka swarga. Kan konyol lah, kowe iki wong ahli swarga tapi kok neraka. Jadi yang satu menahan. Amal-amal baik itu seperti itu. Sayangnya kita tidak tahu bahwa amal baik itu berbaik kepada kita. Terus wa akhrajat Tabarani an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fahamidallahu 'alaiha illa kana dzalika afdhala ya mintilkan ni'mati wa in 'azumat. Tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mau bersyukur, mau baca alhamdulillah, maka kecuali apa? Kecuali afdhala illa kana dzalika afdhala min tilkan ni'mah. Kecuali bacaan alhamdulillah tersebut, bacaan alhamdulillahnya orang tersebut itu lebih utama, lebih agung daripada nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jadi kalau kita baca alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, maka sesungguhnya bacaan alhamdulillah kita, syukur kita terhadap nikmat tersebut itu lebih besar efeknya, lebih besar pahalanya daripada kenikmatan yang kita terima. Soalnya kue iso mensyukuri nikmat, tidak kufur, itu alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali kenikmatan yang mungkin kita dicabut oleh Allah karena kita tidak pandai bersyukur. Lagi mulai contohnya misalnya lagi contoh ngentut gitu loh, ngentut iso ngentut tok iku wis nikmat to. Coba dicabut siji ae sedina wae. Utawa rong dina ya bededet ta ora rasane ya. Gelegean metune iso. Ora ya, ambune ya tai ngene. Kemudian wa akhraja Ibnu Asakirin an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anna dunya kullaha, seandainya semua dunia bihadzafiriha, dengan isi-isinya ngono. Seandainya semua dunia seisinya biyadi rajulin, di dalam kekuasaan seseorang, min ummati, dari umatku, kemudian summa qala alhamdulillah, kemudian dia mau baca alhamdulillah, lakanatil hamdulillah afdhala min dzalika, maka alhamdulillah syukurnya itu lebih mulia daripada isi dunia seisinya. Lanjut seperti yang tadi. Terus wa fi haditsin, dalam sebuah hadis, mangqala subhanallah, barang siapa yang baca subhanallah kutibat lahu asyra hasanah, ditulis 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah kutibat lahu isyrun, ditulis berapa? 20. Wa man qala alhamdulillah, dan barang siapa baca alhamdulillah kutibat lahu salasun, jadi 30 kebaikan. Subhanallah 10, la ilaha illallah 20, alhamdulillah 30. Aja mbok hitung wis pokoke akeh ngono lho intine. Aja sekali-kali zikir aku zikir alhamdulillah dina iki ping pira ya 30 hitung Gusti besok iki dina iki aku aja hitung-hitungan mbek malaikat ngono lho. Sakake kali malaikat iki ben ngamal barang. Wala yu'ariduhu haditsun, dan hadis yang ini tadi yang mengatakan pahala alhamdulillah itu 30, wala yu'ariduhu itu tidak bertentangan dengan hadis. Apa yang hadisnya apa? Hadis afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi hadis kan koyok-koyok ini mengatakan alhamdulillah lebih utama daripada la ilaha illallah gitu ya. Yang hadis tadi itu tidak bertentangan dengan hadisnya Rasulullah yang berbunyi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik zikir yang aku katakan dan para nabi yang sebelumku adalah la ilaha illallah. Kenapa? Li'anna tasbiha wa tahmida tahlilun wa ziyadah. Karena sesungguhnya bacaan tasbih dan bacaan alhamdu itu hakikatnya adalah tahlil, sama dengan la ilaha illallah wa ziyadah, dan bahkan lebih. Karena la ilaha illallah itu pondasinya. Tidak akan baca tasbih, tidak akan baca alhamdu kecuali orang yang baca la ilaha illallah. Maksudnya gitu. Lanjut. Qur'an al-Khatib, dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan alhamdulillah thamaniyatu ahruf. Alhamdulillah itu ada 8 huruf. Ya no? Ciro lu patmo 6 tu 8 ya. Ada 8 huruf. Tak kira kurang gitu. Wal abwabul jannati, dan pintunya swarga thamaniyatun, maka ada 8. Faman qala alhamdulillah futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Apa ini? Tsamaniyah tua abwab. Berarti sifatnya abwab. Dan maka dari itu barang siapa yang baca alhamdulillah
maka akan dibukakan 8 pintu swarga. Dibuka notok tapi. Ya maksudnya mungkin kon mlebu kon milih, tapi nek kok awake dhewe sing maca awake kaya ra macem ngono. Oh dibuka notok iki lho swarga. Ya iki lho widodari, ujug kabeh. Era sih dibuka notok baru ditutup kono neraka. Kuwanya lho. Terus Summa innahu yajibu 'alal 'abdi ay ya'tarifa. Kemudian setelah itu wajib bagi seorang hamba ay ya'tarifa untuk mengakui. Untuk mengakui apa? Annahu 'ajizun 'anil ityani bi haqiqati hamdillah ta'ala wa syukri. Untuk mengakui bahwasanya dia lemah. Dia lemah untuk apa? 'Anil ityani bi haqiqati hamdillah. Untuk bisa menunaikan hakikatnya memuji Allah Ta'ala wa syukrihi dan berterima kasih kepada Allah. Jadi walaupun sudah ada alhamdulillah yang model kayak ngono iku mau, iku kita jangan sampai punya perasaan wah aku maca alhamdulillah kok berarti aku matur nuwun. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak tahu caranya memuji kepada Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Caranya berterima kasih kepada Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Wa annahu la yaqdiru ayyatiya bi ihsa'i dzalika. Dan dia juga tidak mampu untuk mendatangkan hitungan kenikmatan yang telah diterima. Karena dawuhnya Gusti Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Walidzalika maka dari itu bentar. Wa annahu la yaqdiru ayyatiya bi ihsa'i dzalika. Dan dia harus berkeyakinan atau harus mengakui tidak mampu untuk mendatangkan pujian dan syukur Allah yang sejati. Walidzalika kana alaihi salatu wasalam yaqul, maka dari itu Kanjeng Nabi pernah bersabda, la uhsi tana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya saya tidak tahu jenengan itu memuji diri jenengan itu seperti apa, saya tidak tahu. Karena nek gini donga alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yaitu pujian yang yuwafi ni'amahu, yang sesuai sebanding dengan nikmat-nikmatnya Allah, wa yukafi'u mazidah, dan bisa membandingi ketambahan-tambahan nikmat yang lain. La uhsi tana'an 'alaika, karena aku tidak mampu untuk apa? Memuji kepadamu seperti pujian engkau kepada diri engkau sendiri. Iki Gusti Allah diarani narsis ra oleh ngono lho. Nek kowe memuji awakmu dhewe narsis ngono iki ya ora pas njen. Mesti ana sing ngarani kurang. Tapi nek Gusti Allah memuji dirinya sendiri, nah justru kita yang tidak tahu iki Gusti Allah gak ana kurangi sepiro embah. Saking ora iso dihitungi. Kalau kamu memuji dirimu sendiri kemudian kancamu nyacat, makanya yang banyak memang benar-benar cacatmu itu ya gitu loh. Mosok ngaku-ngaku ngalim padahal ya orang ngalim. Terus wa yurwa anna Musa alaihi salam, diriwayatkan Nabi Musa pernah bersabda, ya Rabbi mata uballighu hamdaka wa syukraka wa hamdi wa syukri ni'matun minka alayya. Ya Allah, kapan aku bisa menyampaikan pujian kepadamu dan terima kasih kepadamu. Maksudnya kapan saya bisa bener-bener iso muji jenengan, kapan aku bisa dianggap matur nuwun temenanan, padahal rasa memujiku kepada jenengan, rasa berterima kasihku kepada jenengan itu termasuk nikmat lain dari jenengan untuk saya, paham? Jadi ayo kula arep matur nuwun, wong kula saged matur nuwun mawon niku pun saking jenengan itu lho. Wis janjane kula sagede apa ngono. Maksude iku ngono. Terus Allah menjawab, faqala lahu, maka Allah berfirman, mata arafta annaka ajizun an hamdi faqad hamidtani. Gampang. Ketika kamu tahu bahwasanya kamu memang tidak mampu untuk memuji kepadaku, maka itu faqad hamidtani, maka sesungguhnya kamu sudah memujiku. Jadi tetap alhamdulillah tapi ngerasa lemah, tetap ngerasa tidak mampu. Soalnya ku iso syukur alhamdulillah, nyatanya kan banyak sekali orang-orang yang
kaya atau orang-orang yang bisa mengumpulkan harta banyak dan memiliki kenikmatan yang banyak itu selalu mengatakan iki usaha aku kok ya. Iki aku golek duit yo angel kok anggo sedekah karepmu ku piye. Ono biasane ana sing model ngono iku. Dia enggak tahu bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Iya apik Nabi Musa diken. Lho kula ajeng syukur kali jenengan matur nuwun mek jenengan. Lah piye ra iso kula saged syukur mawon karena jenengan. Akhirnya dijawab ketika kamu tahu bahwasanya kamu tidak mampu untuk memujiku, maka kamu sudah memujiku. Dengan hal ya, dengan keadaannya. Terus kita lanjutkan. Enggak apa-apa ya. Waruya an sayyidina Dawud dan diriwayatkan dari Dawud alaihissalam annahu qala. Beliau bersabda atau berkata, "Ilahi." Apa ya? Apa iki kok ana Ibnu Adam. Nanti ngene iki yo ana kitab bandingane ya. Nah, Ibnu Adam laisa fihi sya'ratun illa fawqaha tahtaha ni'matun famin aina yukafi. Ilahi tuh Gusti Allah, wahai Allah, Ibnu Adam seorang manusia laisa fihi sya'ratun yang tidak ada satu rambut pun illa wa fawquha ni'matun wa tahtuha ni'matun, kecuali di atasnya itu masih ada kenikmatan, di bawahnya ada kenikmatan yang lain. Famin aina yukafi'uha, maka bagaimana cara dia untuk berterima kasih atau cara untuk membalasnya. Jadi gini, wahai Allah, semua anak Adam, semua manusia itu tidak ada satupun rambut, sehelai rambut di dirinya, kecuali di atasnya pasti ada kenikmatan, di bawah rambut itu juga ada kenikmatan. Sehelai rambut loh itu. Nek dhuwure ana nikmat, ngisore ana nikmat. Terus piye carane? Itu apa kudu sehelai rambut. Rambut dhuwur lah, rambut ngisor. Kan ngono lho maksudnya. Rambut dhuwur iku hitungane pira, ditambah rambut ngisor hitungane pira. Ping kudu nikmat-nikmat kabeh niku terus pripun carane untuk membalas, untuk berterima kasih bagaimana? Fa auhallahu ilaihi ya Dawud, Dawud, inni a'tal katsir wa arda bil yasir. Wahai Dawud, sesungguhnya aku memang memberi banyak, wa arda bil yasir, dan aku ridho dengan hal yang kecil, yang remeh. Jadi yang remeh-remeh, yang simpel-simpel itu Allah tuh seneng. Wa in syakara dzalika anta alam annama bika min ni'matin faminni. Sebentar. Wa inna syukra dzalika wa syakara, bener kan? Wa inna syukra dzalika anta alama annama bika min ni'matin faminni. Jadi wahai Dawud, inni a'tal katsir, aku Allah ini memberi yang banyak kepada hamba. Wa arda bil yasir, dan aku ridho dengan yang mudah-mudah, yang simpel-simpel dari hambaku, gitu lah. Jadi Allah tuh ngejoki, lah kowe balas mung sithik-sithik ae, ora usah akeh-akeh. Santai, aku ngerti kowe ora iso, ngono lho. Maksudnya ki ngono. Lah piye carane? Syukur. Wa inna syukra dzalika, dan cara berterima kasihnya bagaimana? Anta alama, kamu tahu annama bika min ni'matin faminni, tidak ada semua nikmat yang kamu terima kecuali itu dari aku. Ngono lho ya. Jadi kowe ngerti tok, wah iya iki kok Gusti Allah gitu. Aku iso bukan wah Gusti Allah gitu. Aku iso maca wah Gusti Allah. Aku iso turu Gusti Allah gitu maksudnya. Aku ngerti iki Gusti Allah kabeh ngono maksudnya. Iku termasuk syukur bagi Allah. Makanya kata Allah, aku memberi banyak tapi aku juga ridho dengan hal yang remeh. Kowe ngerti tok wis termasuk matur nuwun. Waqila annahu qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Dawud berkata, ilahi kaifa ashkuruka, wahai Allah, bagaimana aku berterima kasih kepadamu? Wa syukru nikmatun minka alayya, sementara bersyukur kepadamu adalah nikmat yang lain dari jenengan untuk saya. Faqal, maka Allah berfirman, al-ana syakartani ya Dawud, sekarang kamu sudah berterima kasih kepadaku. Jadi anane Nabi Dawud takon, ya Allah carane matur nuwun jenengan ku piye? Berarti kan peka ngono lho. Dadi wong ki sing peka. Peka yo iki Gusti Allah ngeki. Lah aku nek matur nuwun lha iso matur nuwun dhewe saka Gusti Allah. Artinya dia mengetahui bahwa dirinya tidak bisa bersyukur secara maksimal. Nah, itu bentuk kita sudah tidak bisa memberikan rasa terima kasih yang sesuai dengan pemberian Allah, itu sudah termasuk bentuk yang dikatakan syukur. Ya seperti itu.
Begitu juga kepada orang lain. Kalau kita diberi juga, nek ora iso, nek iso sih baleni ya. Nek iso diweki keapian ya iso balas dengan keapian. Nek ora iso kan mengatakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah yang membalasmu dengan kebaikan. Ngono lah. Nek cara basa kampunge atau cara basa Jawane gampang nek iso maca jazakumullah matur suwun. Wong ora arti matur nuwun. Angger diweki iki lho ana jajanan. Iya. Nah, iku ora matur nuwun. Iya gorene ancen hakku iki ancen kan meniku. Ya senajan hakmu. Misale kamu misalnya kayak mulang atau mempunyai pekerjaan, kemudian orang yang bagian menyebarkan atau ngei duwite iku bendaharane ora iki gajianmu. Orang muni matur nuwun ya keliru juga. Jale enak ngei gajimu ndak malah mateng kowe. Sida kering. Allahu a'lamu bissawab.